Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Kalau sudah berdoa, berarti anak-anak ibu sudah siap belajar. Nah, pembelajaran kita kali ini ada di kelas 5, tema 2, subtema 2, dan pembelajaran 5, yaitu penyakit pada sistem pernafasan. Di suatu pagi yang cerah, ada Dodi dan juga ada Lili. Dodi dan Lili bermaksud ingin lomba lari. Dodi berlari sekuat tenaga, dan Lili pun juga berusaha berlari sekuat tenaga. Namun, Lili ternyata terkena sesak nafas, dan ia meraih alat yang ia masukkan ke dalam mulutnya, dan alat itu bernama inhaler. Penyakit asma merupakan penyakit yang terjadi pada sistem pernafasan dan ia membutuhkan bantuan dari inhaler untuk memudahkan bernafas. Nah, dalam sistem pernafasan ada hidung, mulut, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Kali ini kita akan membahas nih penyakit-penyakit apa saja yang terjadi dalam sistem pernafasan tadi. Penyakit yang akan kita bahas pada sistem pernafasan ada emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis, bronkitis, dan influenza. Nah, ini merupakan gambar dari paru-paru. Paru-paru merupakan alat vital yang ada dalam sistem pernafasan kita. Maka dari itu, kita perlu untuk menjaganya. Karena dengan menjaganya merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penyakit pertama yaitu emfisema. Emfisema merupakan penyakit yang menyerang alveoli kita loh. Alveoli itu merupakan cabang terkecil yang ada di dalam paru-paru. Gejalanya yaitu sesak nafas disertai nafas yang tersengal seperti itu, dan batuk yang disertai dengan dahak atau tanpa dahak, serta nyeri dada yang akut. Penyebabnya terjadi karena paparan polusi ataupun asap rokok yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Artinya, terkena asap rokok dalam jangka waktu yang sering. Emfisema juga bisa terjadi karena faktor genetik. Faktor genetik itu keturunan. Jadi, misal orang tua kalian punya penyakit emfisema, maka kemungkinan besar kalian juga bisa terkena penyakit emfisema. Itu yang dimaksud dengan faktor genetik. Dan bisa kita lihat di gambar, karena penyakit ini, alveoli kita menjadi rusak. Tuh, kita lihat ya di sana, alveolinya membengkak dan terjadi peradangan. Nah, selanjutnya ada penyakit asma. Penyakit asma adalah penyakit yang terjadi pada Lili tadi. Lili ingin berlari tapi ia malah justru menjadi sesak. Nah, asma ini terjadi karena adanya bakteri yang bernama endotoksin yang biasanya ada di perkakas rumah kita nih, terutama di kamar tidur, yang bisa menimbulkan gejala asma. Selain itu, asma juga bisa terjadi karena perubahan suhu yang tiba-tiba menjadi dingin, terkena asap rokok, atau debu-debu kotor. Nah, asma ini seperti yang lain ya, dia terkena kalau asma ini karena adanya bakteri dan lagi-lagi karena asap rokok juga. Nah, selanjutnya ini adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi dari perokok aktif atau orang yang merokok dan perokok pasif atau orang yang hanya menghirup asap rokok. Padahal kalau kita lihat ya di bungkus rokok itu sudah ada terdapat bacaan yaitu merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan pada janin. Jadi karena anak-anak sudah tahu ya bahaya dari merokok, baik ketika kita menghirup asap rokok atau kita yang merokok, itu dua-duanya tidak baik bagi tubuh kita. Nah, ini ada gambar dari paru-paru yang sehat dan orang yang terkena kanker paru-paru. Kenapa paru-parunya menghitam? Karena alveoli atau cabang terkecil dari paru-parunya itu sudah tergantikan oleh racun-racun yang telah terhirup dari rokok.
Bahkan kalau misalnya kita lihat ya, terdapat lebih dari 150.000 kasus per tahun di Indonesia orang yang terkena kanker paru-paru. Selanjutnya ada tuberkulosis atau yang disingkat dengan TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TBC yaitu Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini menyerang tubuh manusia terutama pada paru-paru. TBC ini bukan penyakit turunan dan bukan disebabkan oleh kutukan ataupun guna-guna. Dan penularan TBC terjadi melalui udara ke udara, melalui droplet. Pasti anak-anak sudah sering mendengar ya apa itu droplet. Droplet yaitu percikan dahak pada saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara. Maka dari itu ketika kita bersin ataupun batuk, seharusnya kita batuknya di lengan atas. Karena kalau misalnya kita menutupkan batuk atau bersin kita di telapak tangan, maka kumannya akan menempel di telapak tangan. Tapi kalau misalnya kita di lengan atas, maka itu akan sedikit membantu ya untuk tidak terlalu menularkan kuman. Nah, selanjutnya kuman TBC yang keluar akan terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan. Jika daya tahan tubuh kita lemah, maka kita bisa loh terkena penyakit sakit TBC tadi. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuh kita kuat, kita akan menjadi tetap sehat. Maka dari itu penting sekali untuk menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis ini adalah gangguan pada cabang batang tenggorokan yang terjadi karena adanya infeksi. Jadi cabang tenggorokan ini terkena infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas. Jadi, bronkitis itu penyakitnya yang terjadi dalam batang tenggorokan. Nah, yang terakhir ini adalah influenza atau flu. Pasti anak-anak pernah ya mengalami flu. Apa yang terjadi ketika kita mengalami flu? Bersin, demam, pilek, dan flu ini terjadi karena adanya virus influenza. Jadi sama seperti TBC, penularannya itu dari droplet atau dari percikan ludah kita. Jadi maka dari itu kalau misalnya sedang pilek, batuk, atau bersin itu harus menggunakan lengan atas sebelah kiri ya, jangan menggunakan telapak tangan. Dan kalau misalnya memang sedang sakit, lebih baik untuk diam di rumah dan makan makanan yang sehat sampai tubuh kita pulih. Nah, karena anak-anak sudah melihat ya, terdapat 6 penyakit yang menjangkit saluran pernafasan kita loh. Maka dari itu kita harus menjaga nih saluran pernafasan kita agar tetap sehat selalu. Nah, hampir dari ke-6 tadi, kecuali influenza, itu adalah penyakit yang disebabkan dari asap rokok. Maka dari itu, kita harus menghindari asap rokok dan jangan sampai kita menjadi perokok. Sekarang, anak-anak bisa menulis di Ayo Menulis halaman 81. Kata tanya, apa? Pertanyaannya, apa penyebab penyakit emfisema? Nah, anak-anak bisa mencari pertanyaan dari penjelasan tadi dan jawaban yang sudah kalian temukan. Ibu mengutip dari Joseph Addison, seorang politikus Amerika, mengatakan bahwa kesehatan dan keceriaan secara alami melahirkan satu sama lain. Maka dari itu, agar kita tetap sehat dan ceria, maka kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Dan semangat belajar untuk hari ini.